Jadi baik teman-teman, mari kita doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Terima kasih untuk doanya. Kemudian selanjutnya absen ya. Siapa yang hadir hari ini? Mbak Desi, hadir. Mbak Delina, Mas Alfon, Mas Arnold, hadir semua ya. Baik. Semangat hari ini? Semangat. Sehat semua ya? Yang penting apa? Sekarang menjaga kesehatan, walaupun cuaca sudah hujan, jaga kesehatan dimanapun berada. Kalau berkendara juga harus berhati-hati, gitu ya? Iya, Bu. Oke. Oke, baik. Di sini kita akan, sebelum itu agar lebih semangat ya, kita afirmasi dulu bahwasanya kita itu bukan seorang murid, tapi kita adalah penerus bangsa, penerus ke generasi pengganti kabinet menteri yang di kursi sana, penggantinya presiden, ya nggak? Sehingga apa? Karena itu kita pun harus mengafirmasi diri kita bahwasanya kita adalah orang-orang yang sempurna, ya betul? Orang-orang yang berdaya, betul? Orang-orang yang luar biasa, betul? Mari kita akan mengafirmasi diri kita sendiri bahwasanya kita orang yang sempurna, oke? Kita dimulai dengan kita sempurna, kita berdaya, kita luar biasa. Oke, lanjut ke materi ya. Materi kita hari ini adalah tentang manajemen. Ada yang tahu apa itu manajemen? Coba. Apa itu manajemen? Coba Mas Arnold, Mas Alfon. Pernah tahu apa itu manajemen? Oh, belum tahu. Apa? Mungkin Mbak ada sih tahu. Oh, belum tahu juga. Oh, enggak, itu oke. Karena apa? Karena kita akan mau akan membahas tentang manajemen. Apa itu? Tentang manajemen. Apa itu manajemen? Kamu tahu ada orang berarti di sana. Apakah dia orang yang sukses? Sepertinya ya. Tahu apa ini? Gajuan. Siapa yang suka gajuan? Oh, suka ya. Rata-rata semua orang suka dengan gajuan. Kenapa? Karena satu, murah. Ya enggak? Dua, enak. Enak enggak? Enak. Kalau gajuan enak. Saya tidak suka. Habis ini bisa. Insya Allah. Terus selanjutnya, ini gambar apa? Air mineral. Air minum. Siapa yang suka minum? Semua orang. Tapi kan dia punya ciri khas. Tahu nggak ciri khasnya? Ada manis-manisnya. Kenapa sih kok kita harus memanfaatkan produk-produk dari gajuan, mineral, satu lagi? Ini apa ini? Online shop. Shopee ya. Siapa yang menggunakan Shopee di sini? Semua menggunakan ya? Itu oke. Karena di Shopee semua kebutuhan ada. Terus kemudian platformnya juga potensial. Kemudian banyak pilihan-pilihan dan relatif murah. Ya betul? Saya juga pengguna Shopee. Nah, ini mungkin belum dilihat ya Pak. Ini adalah organisasi Islam. Tahu Pak? Itu oke. Nah, kenapa kok dari tadi kita membahas ada gajuan, ada mineral? Kira-kira ketika seseorang memunculkan gajuan di dalam warung gajuan kita, kira-kira banyak nggak gawainya? Banyak. Nah, banyak loh. Terus di dalam mineral, kira-kira banyak nggak gawainya yang mineral itu tadi? Banyak loh. Kira-kira gawai itu bisa berjalan sendiri nggak akan jatuh?
Nah, aturan itu namanya manajemen. Nah, manajemen itu apa? Untuk mengatur jalannya produksi, jalannya apa namanya? Suatu usaha. Nah, betul, jalannya suatu usaha. Jadi agar tercapainya suatu tujuan, yaitu untuk profit, ya kan? Kalau bisa jual dan lain-lain itu untuk profit, ya kan? Nah, agar profit sehingga butuh dengan namanya manajemen itu 2 minutes. Kita ke materi. Konsep manajemen yang pertama. Manajemen pengertian yang pertama berasal dari bahasa Inggris, yaitu 2 minutes, artinya mengatur. Makanya dari tadi kan contohnya tadi tiga doang, literal, Shopee. Nah, di Shopee itu juga banyak karyawannya. Nah, kira Shopee cuma aplikasi doang yang terus kita tinggal kerja, nggak seperti itu. Kenapa kok jadinya banyak yang menggunakan Shopee? Itu karena apa? Karena ada namanya sistem yang ada, yaitu manajemen. Nah, karena banyak pengguna Shopee sehingga Shopee itu sudah merajalela, ya toh? Itu berarti manajemennya yang bagus. Tadi kami dari sini. Ini bagaimana kenapa kok lari? Kenapa kok antara ini bajuan dengan ayam yang di pinggir jalan kalau berarti ini bajuan? Ayo. Kenapa kira-kira? Karena manajemennya yang bagus. Jadi bisa dipahami? Nah, seperti itu. Jadi perlunya manajemen itu untuk mengatur. Ngatur siapa? Ngatur orang. Nah, karena ketika ada muncul produk di bajuan, mineral, Shopee dan lain-lain, itu butuh orang. Nah, orang itu kalau sudah diatur dengan baik, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Jadi kan orang akan takut dan akan manut dengan aturan. Siapa yang membuat aturan? Nanti ada sendiri. Dari sini bisa dipahami? Oke, ikuti ya. Sekarang tentang manajemen menurut George Orwell. Maaf, minta tolong dibacakan Mas Alfon. Ya. Manajemen adalah apa saja? Manajemen adalah suatu proses yang kegiatan merencanakan, betul. Kita perlu itu ada merencanakan. Merencanakan itu sama dengan planning. Ya kan? Apapun kalau direncanakan itu nanti akan lebih terarah. Ada tujuan yang akan kita tuju. Apa nih tujuan kita membuat mineral? Tapi itu tujuan kita, fokus kita di sana. Bukan fokus kita tiba-tiba membuat air minum aqua. Jadi kan nanti fokusnya kemana-mana. Jadi kita harus memfokuskan, dirumuskan di dalam planning. Dari sini paham? Yang kedua, planning mengorganisasikan, organizing. Nah, mengorganisasikan ini namanya bagi tugas, ya kan? Setelah merencanakan sedemikian rupa bagi tugas, kamu bagian pemasaran, kamu bagian produksi, kamu bagian distribusi dan lain-lain, gitu ya. Nah, setelah mengorganisasikan ada namanya menggerakkan atau equating. Nah, equating ini setelah perencanaan bagi tugas, kalau nggak ada pergerakan kira-kira bisa jalan nggak usahanya? Nggak bisa. Harus ada pergerakan equating. Nah, bahasa Inggrisnya ya, ya pada bahasa Inggris ya. Terus yang terakhir controlling atau pengawasan. Setelah semua dilakukan planning, organizing, equating, semuanya sudah dijalankan. Ternyata nggak ada pengawasan, nggak akan sukses, namanya manajemen. Jadi keempat komponen ini harus jalan semuanya. Dari sini paham ya? Kontrol ini. Oke. Terus selanjutnya Mbak bisa lebih singkat. Oke, selanjutnya tentang tujuan dari manajemen. Manajemen itu harus punya tujuan. Tujuan itu apa? Yang pertama ada yang menurut apa itu namanya? George Orwell, ya kan? George Orwell. Nah, di sini menjelaskan tentang jangkauan tertentu
jangka menengah, yang ketiga ultimate tujuan jangka panjang. Nanti bisa dipelajari di PPT ya. Iya, Bu. Nanti akan bisa di kelas. Terus yang selanjutnya prinsip-prinsip dari manajemen, pertama pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya bisa dicek nanti di PPT. Jadi bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Prinsip-prinsipnya pembagian kerja pasti tadi kan sudah dijelaskan kan, pembagian kerja, terus wewenang siapa yang bagian ini, siapa yang bagian ini. Jadi ketika wewenangnya pembagian kerja waktunya produksi ya produksi aja, waktu itu tutup pemasaran gitu loh ya. Karena sudah ada pembagiannya masing-masing. Itu namanya yang kata baik ya seperti itu ya. Bukan tugasnya kalau dikerjakan gitu kan. Kecuali ada tiba-tiba ada informasi dari atasan, kamu minta tolong kerjakan yang di market atau yang dan lain sebagainya. Itu nggak apa itu, karena ada pemberitahuan itu. Terus selanjutnya unsur-unsur manajemen. Apa unsur-unsurnya? Man, money, material, mesin, metode, market. Man itu siapa? Orang, bukan orangnya. Ya kan? Yang dikota bukan hewan, tapi manusia. Manusia bagaimana manusia itu bisa bekerja sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan tujuan dari perusahaan kita. Terus yang kedua money, harus punya money, namanya usaha juga harus punya uang, ya kan? Uang bisa dari mana saja, tergantung usahanya mau cari uang dari mana. Yang penting jangan kedua haram ya. Uangnya halal aja, biar besar. Yang ketiga material, material harus ada bahannya nih. Bahannya apa yang akan diproduksi? Contoh tadi ini bajuan, berarti yang perlu disiapkan bahannya tepung, ya kan? Terus bumbu-bumbuannya, terus sausnya dan lain sebagainya. Itu harus ada. Gimana cara membagi material? Jadi harus ada uang. Terus yang selanjutnya mesin, harus ada mesin yang digunakan, alat-alat yang digunakan, alat dapur dan lain sebagainya. Terus metode, caranya, cara untuk membuat minyak, bagaimana cara untuk membuat minumannya, bagaimana agar minumannya itu lebih cantik dan beda dari yang lain, gitu kan? Terus kemudian market harus dipasarkan. Siapa tujuan pemasarannya itu akan disampaikan kepada siapa itu harus jelas. Dan itu semuanya direncanakan dari apa namanya planning, ya kan? Direncanakan dulu. Karena namanya manajemen, planning, organizing, executing, controlling, gitu kan? Atau biasa kalau bisa disingkat biar lebih paham ya. POA, ya. Planning, organizing, executing, kontrol, terakhir kontrol. Pola gitu aja. Nanti akan bisa dipahami. Terakhir apa? Planning. Terus selanjutnya fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen tadi sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama P, planning. Itu ya. Nah, menurut George R. Terry, manajemen itu terdiri dari sebenarnya ada beberapa penelitian ahli, tapi kita mengambil dari yang teorinya George R. Terry. Yang pertama apa? Planning. Saya sudah jelaskan ya, planning. Ada rencananya sebelum melakukan apapun. Ketika sesuai dengan rencana, maka tujuan itu akan terarah sebetulnya. Terus yang kedua, organizing, bagi tugas. Yang ketiga, executing, menggerakkan atau aksi. Ketika sudah siap harus gerak, ya kan? Siap tapi nggak gerak ya, cuma ya. Terus yang terakhir controlling, dikontrol. Ketika semua pekerjaan sudah terlaksana, sudah berjalan, harus dikontrol. Kenapa kok harus dikontrol? Agar usahanya dapat berjalan dengan baik, sesuai arah, efektif dan efisien. Terus di dalam planning ya, di dalam planning kita harus mengetahui ketika merencanakan sesuatu biasanya kita memakai istilah 5W plus 1. Apa itu? What ya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua organizing, mengorganisasikan bagi tugas. Setelah direncanakan bagi tugas, kemudian dilaksanakan sesuai dengan tata caranya masing-masing. Selanjutnya kontrol, itu dikontrol agar lebih terarah. Saja tingkatan manajemen. Nah, manajemen itu punya tingkatan.
bagian kepala divisi itu bagian yang di middle management. Yang ketiga yang lower management yang paling bawah. Bagiannya karyawan. Supervisor juga masuk ke sini di bagian yang paling bawah. Tingkatannya. Dari sini bisa dipahami ya. Bisa. Oke, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Kemudian selanjutnya di sini akan ada kelompokan. Minta tolong kelompoknya langsung berbagi aja ya. Nah, di sini akan ibu kasih waktu 5 menit. Tolong dimaksimalkan sebaik-baiknya dari 5 menit ini dikerjakan dengan bahasa sendiri tanpa melihat HP, tanpa melihat sosial media apapun. Ditutup HP-nya, terus fokus ke materi, ke soal yang akan diberikan. Kemudian nanti satu persatu dari kelompok maju satu persatu. Silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang, langsung dikerjakan ya. Waktu terbatas. Berapa menit tadi? 5 menit cepat. Kecepatan dulu. Jangan cepat. Dah? Selesai? Sebentar lagi. Oke. Kelompok mana yang mau jadi duluan? Kelompok 1. Kelompok kami dulu. Oke, siap, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sebelum kita afirmasi dulu. Yang pertama apa tadi? Kita sempurna, kita berdaya, kita luar biasa. Oke, ulangi 1, 2, 3. Kita sempurna, kita berdaya, kita luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Oke, silakan kelompok 1. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian manajemen yang menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengadakan pengendalian melalui kegiatan orang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dikemukakan oleh Kierkegaard. Betul kira-kira jawabannya? Betul. Betul. Terus selanjutnya? Sistem pengawasan yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan rencana merupakan metode komputatif. Betul nggak kira-kira? Betul. Ada jawaban lain? Sama. Sama. Oke. Silakan adanya. Sebutkan contoh manajemen di sekeliling. Dan di sini kami menemukan contoh di sekeliling kami. Yang pertama OSIS, Ya. Karang Taruna, Ya. BM, dan lain-lain. Oke. Iya. Betul ada tambahan lain? Ya, oke. Masuk. Betul jawabannya tadi? Betul. Betul. Oke. Terima kasih kelompok 3. Jadi kelompok 1. Boleh dikumpulkan hasilnya? Silakan. Kelompok 2 sudah siap? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga kami mau presentasikan hasil diskusi kami. Nah, pertanyaan yang pertama itu pada akhir tahun pelajaran kepala sekolah akan menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga serta meningkatkan pelayanan sekolah dan dalam menghadapi tahun ajaran baru. Kegiatan tersebut menerapkan fungsi manajemen di bidang. Nah, jadi yang menyebabkan di sini itu controlling atau dalam bahasa Indonesia pengawasan dan pengendalian. Betul nggak kira-kira? Betul. Oke, siap. Selanjutnya? Pertanyaan kedua, seorang manajemen dalam mengambil keputusan akan menggunakan rumus 5W plus 1. Nah, tindakan tersebut termasuk dalam fungsi yang jawaban di sini itu planning atau perencanaan. Betul. Pandai-pandai ya ternyata. Selanjutnya. Nah, nomor yang ketiga itu
merumuskan 6 unsur manajemen. Jadi kan tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi unsur yang pertama itu money, Apa itu ya? material dan market. Oke, siap. Ada yang bilang Pak kira-kira gimana? Betul. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, syukur ya. Ternyata paham ya dengan materinya. Ya, tahu. Ya. Jangan lupa diterapkan karena kita adalah orang-orang generasi penerus ya. Ya, tahu. Generasi penerus kita juga harus berdaya, sempurna dan luar biasa. biasa. Terus yang terakhir jangan lupa dikerjakan halaman 10 di buku paketnya. Dalam 10 itu ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon untuk dikerjakan dan jangan lupa untuk dikumpulkan ketika sudah waktunya, gitu ya. Oke, mungkin tulisan aja biar orisinal ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Untuk generasi penerus, Semangat. luar biasa. Oke, siap, luar biasa. Itu dulu. Selamat siang, semoga sehat selalu. Mari berdoa. Oh iya, doa dulu ya. Doa untuk statement terakhir, silakan. Mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Oke, siap. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Semoga sehat.